إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Halaman 302. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Haqqu, Al-Haqqu adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-52. Al-Haqq artinya yang maha benar. Dalam Al-Quran banyak disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Di antaranya Allah berfirman dalam Quran, "Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin." Artinya, kemudian mereka manusia masuk jin akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini perkataan akan mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dikembalikan kepada Allah. Penguasa mereka yang sebenarnya, Allah Ta'ala itu penguasa manusia, penguasa jin, penguasa yang sebenarnya, maulahumul haqq. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu, pada hari kiamat atau hari akhirat, itu kepunyaannya atau milik Allah Subhanahu wa al-haq tadi. Jadi hukum yang benar-benar ditegakkan seadil-adilnya nanti di akhirat. Dan hukum itu punyanya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau diganggu gugat. Dan dialah yang paling cepat orang yang menghitung atau menghisap. Artinya kada berbelit-belit Allah. Maksud cepat ini cepat dan tepat tayo Allah, bujur dalam menghitung menghisap manusia nih. Bila banyak hartanya, banyak hisapnya ya Allah. Maksud al-haq itu maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haq maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu maha benar pada zat. Arti zat itu diri. Kita kan berisi zat juga nih, ya diri kita nih. Allah Ta'ala punya zat juga,
Cuma zatnya itu laisa kamitslihi syai'un, kadada kawa dirupaakan dengan sesuatu apapun. Cuma ada zatnya, bujur ada zatnya gitu. Maha benar pada zatnya, bujur ada zatnya tah. Maha benar pada sifat, bujur sifatnya qudrat, misalnya kuasa, bujuran Tuhan itu kuasa, bujuran Tuhan itu berkehendak. Nah, maha benar kebujuran bahasa kita. Tuhan itu mengetahui, nah itu sifat maha benar pada sifatnya, dan maha benar pada perbuatannya. Setiap yang diperbuat Allah di alam ini itu bujur bertahan menurut Allah Ta'ala, ada salah ada. Walaupun misalnya Allah menimpakan musibah, itu bujur juga, ada tersalah Tuhan dah. Baik memberi nikmat atau memberi azab kepada manusia nih, bujur bertahan, ada tentang salahnya. Perbuatan Allah Ta'ala itu takdir baik kah, takdir buruk kah, benar bertahan, ada tentang salahnya. Oleh karena itu kita kada boleh memprotes, karena kada tentang salahnya bang perbuatan Tuhan dah. Kita memprotes kita naik kada paham. Orang protes itu madahkan Tuhan tak salah. Namun orang sudah meyakini Allah itu maha benar, inya kada lagi memprotes, napa sudah benar, kada perlu diprotes lagi. Nah, benar pada perbuatannya dan benar pada hukum-hukumnya, hukum Allah yang tertulis dalam Quran. Itu hukum yang paling benar adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Contoh misalnya orang mencuri, sampai kadarnya orang mencuri, potong tangan, itu hukum yang paling bujur sudah. Misalnya hukum-hukum yang diolah oleh manusia ini itu kada bujur, kada bujur. Misalnya mencuri, koruptor masuk penjara berapa tahun, itu kada bujur hukum itu, hukum olahan manusia itu. Hukum yang benar itu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada orang kepergok selingkuh, bila sudah pernah kawin dirajam sampai mati, kan hukum Allah nih. Itu hukum yang paling benar tuh, hukum benar, bukan hukum yang paling benar, hukum yang benar. Namun di daerah kita kepergok dikawinakan, nyaman benar. Hukumnya benar, itu maksud al-haq. Allah yang maha benar pada zatnya, sifatnya, hukumnya, perbuatannya. Nah itu pertama, maha benar pada zat. Bahasanya ada zatnya itu Allah Ta'ala, itu dirinya Allah Ta'ala ada. Kita wajib percaya, yaitu adanya zat Allah. Wajibul wujud ya bahasa Arabnya tuh, wajib ada zat Allah Ta'ala, yaitu adanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar adanya, bujuran ada gitu. Nah, jangan ragu-ragu lah, bila ragu bisa murtad. Malah saya berpikir bujur juga aja Tuhan tuh zatnya ada, kada aja. Nah, begitu ragu-ragu lah, apalagi kada yakin lalu bisa murtad. Tidak boleh. Pokoknya kita yakin zat Allah Ta'ala ada. Sedangkan adanya zat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya zat kita nih, ini kan selain Allah nih kita nih, itu tidak benar atau batil. Bahasa anunya tuh adanya tuh majas saja, kada hakiki, kada sebujurnya. Zat kita nih ada, kalau nih itu kada sebujurnya ada, batil, tidak benar atau batil. Ya nang bahasa tauhid itu wujuduna kal adami, adanya kita nih nah kayak ada dak, hakikatnya ada dak. Kayak kita nih, wujud kita nih kayak kada dak tuh nah. Kada hakiki zat kita nih. Buktinya bisa mati, bisa hancur. Asalnya kada ada, lalu kada ada pulang. Itu zat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
adanya zat Allah Subhanahu wa taala itu wajib ada gitu nah. Allah taala itu zatnya itu wajib ada. Arti wajib itu kan dalam ilmu tauhid ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, mala sesuatu yang tidak yutasawwaru tergambar fil aqli pada akal, adamuhu oleh tiadanya. Bahasanya kada menurut akal nih kada mungkin kada ada, berarti wajib ada. Nah itu wajib dalam ilmu tauhid itu mustahil kada ada gitu. Wajib ada zat Allah taala itu. Sedangkan adanya zat kita nih, diri kita nih, itu adalah harus saja kada wajib, atau mungkin ada, mungkin kada ada, harus ada, harus kada ada. Kita nih hendak diciptakan Tuhan nggak di dunia nih, kada kah terserah Tuhannya gitu nah, kada wajib bagi Tuhan menciptakan kita nih, mengadakan kita nih. Terserah Tuhan hendak diadakannya kita nih di dunia, hendak kada kah? Zat diri kita nih kada wajib ada, tapi kalau zat Allah taala itu wajib ada. Bukan kada nang harus, kada wajib ada. Makanya kita nih aja mungkin ada, mungkin kada ada. Makanya dalam ilmu tauhid itu wajaizun fi haqqihi ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu jan. Harus pada hak Allah taala itu memperbuat sesuatu setiap mungkin atau kadang memperbuatnya. Contohnya misalnya alam semesta nih. Alam semesta nih Tuhan ada akan enggak? Kada kata sarah Tuhan nih, kada wajib bagi Allah taala, harus saja mengadakan alam semesta nih, kada wajib. Zat alam semesta nih kada wajib adanya. Atau misalnya kayak ini, Tuhan kada wajib memasukkan orang beriman dalam surga, kada wajib, harus saja. Dan Tuhan kada wajib memasukkan orang nang kafir atau maksiat ke dalam neraka, itu kada wajib, harus saja. Jadi seandainya kayak ini dipaling Tuhan, dimasukkan Tuhan orang beriman ke neraka, orang kafir ke surga, itu harus saja juga bagi Tuhan, ada wajib Tuhan tasarahnya gitu nah, tasarahnya. Amun kita lah berpikiran kayak itu nah, kita berpikiran kayak itu, nah kita sudah meyakini kita itu Tuhan tuh ada wajib memasukkan orang maksiat tuh ke dalam neraka, kita baik sangka dah lawan orang walaupun banyak dosanya. Tuhan bisa kitanya mampu aja mengampuni dosanya itu. Kayak apa caranya Tuhan mengampuni dosanya? Karena Tuhan kada wajib memasukkannya ke neraka. Orang yang maksiat tadi harus aja dimasukkan Tuhan ke surga. Kayak apa caranya diampuni Tuhan dosanya? Contoh misalnya ini berjalan di jalan, melihat paku sebilah atau paku picik mencungit itu, lalu digerakkan Tuhan hatinya nih untuk menyingkirkan itu, diambilnya Allah Ta'ala jangan menggeritikakan paku itu, lalu dibuangnya tempat sampah, kan itu termasuk amal saleh lah. Lalu misalnya itu diterima Tuhan, amal itu diterima Tuhan, dihargai Tuhan, lalu bentuk penerimaan Tuhan itu dosa-dosanya nang anggaplah hanya berjudi, berzina, membunuh tuh diampuni Tuhan, gara-gara itu aja kan Tuhan kuasa aja tuh, lalu habis dosanya nang maksiat tadi, lalu sebab itu dimasukkan Tuhan ke surga. Nah, padahal tadi ahli maksiat, mampu aja Tuhan mampuni. Tuhan kada wajib juga masukkannya ke neraka orang maksiat itu. Nah, terus adanya makhluk berupa bumi, gunung, langit, awan dan lain sebagainya hanya diadakan
Berarti adanya tuh kada hakiki, kada sembunyinya diadakan, Bang. Ini diadakan oleh Allah, asalnya kada ada lalu ada. Nah, sedangkan yang adanya tanpa diadakan itu Allah lah, zat Allah lah, dan tanpa disebabkan suatu sebab, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala itu qiyamu binafsih kan, berdiri dengan sendirinya, kada berhajat kepada makhluk lain. Dan Allah taala itu ada itu tanpa sebab. Tanpa sebab adanya Allah itu tanpa sebab. Kalau kita kalau zat kita nih ada diadakan Tuhan di dunia itu ada sebabnya. Kenapa sebabnya? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jikalau bukan karena engkau, jikalau bukan sebab engkau wahai Nabi Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta. Jadi adanya kita ini sebab Nabi Muhammad. Yang lah adanya kita nih sebab Nur Muhammad SAW, ada sebabnya kita nih alam semesta nih. Allah Ta'ala itu kada ada sebabnya, ada. Kada disebabkan oleh suatu sebab zat Allah Ta'ala itu. Nah, supaya itu membedakan antara Khalik dan makhluk, antara Allah dan makhluk. Supaya berbeda. Amun Tuhan adanya karena sebab sama makhluk namanya ya Allah, sedangkan Allah Ta'ala itu Tuhan, kada sama dengan makhluk. Nah, jadi yang ada sebenarnya hanyalah al-haqq, itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara makna zikir tuh la ilaha illallah, la maujuda illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya la maujuda, tidak ada illallah kecuali nang ada tuh Allah ya. Nang ada nang selain ini kada ada hakikatnya, pana, hancur, hilang. Nang ada tuh Allah Ta'ala aja. Nah, itu ada di antara memaknai makna la ilaha illallah itu. Kemudian terus itu kita memahami jasidin akan benar zatnya. Nah, kedua, maha benar Allah Subhanahu wa taala pada sifat-sifatnya. Al-haq itu kan maha benar. Maha benar Allah pada sifat-sifatnya. Artinya maha benar Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa. Di antara sifat Allah qudrat, artinya kuasa. Bahasa kitanya bujuran tuh Tuhan berkuasa gitu nah. Kada iincaan. Ngertilah apa yang iincaan? Kada ngertilah iincaan lah bahasa. Ngerti lah. Talah bang biang ngertilah talah. Aku talahnya makan jar. Kalinya habis. Cuman orang takajud waktu di sini wasit jar. Wasit itu kan biasanya nang orang tinju tuh, makanya wasit itu cepat di sini. Iyalah. Kayawak pian tahu kayawak tuh ya nang keruh air yang keruh tuh kayawak bahasa hulu sungai bang. Bini ulun takajud apa itu kayawak jar waktu ketinggiran kan badahannya kayawak tuh nah karuh galadak. Nah, kuasa Allah bujuran tuh kuasa Allah Ta'ala, wujuran tuh kuasa Allah Ta'ala, kada iincaan dah. Maha berkehendak, iradat kalau dah bujuran tuh sifat Tuhan berkehendak. Maha benar mengetahui, ilmu lah wujuran tuh Allah bersifat mengetahui. Maha benar melihat, sami' ya kalau basir, basar. Maha benar pada bujuran tuh Tuhan melihat. Maha benar mendengar, bujuran tuh artinya Tuhan mendengar, sami' ini sama. Maha benar hidup, hayyun ya. Bujuran tuh artinya Tuhan hidup.
dan maha benar berkata-kata, mutakallim, wujudan atau Tuhan berkata-kata. Nah, itu maksud benar pada sifatnya. Dan juga perkataannya pun adalah hak atau benar. Tidak ada satupun kalam-kalam atau perkataan Allah Subhanahu wa taala yang tidak benar. Apa yang dijanjikan dan dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an semuanya benar dan terjadi. Contoh misalnya Tuhan menceritakan tentang hari kiamat di Quran, itu pasti terjadi nanti. Nah, menceritakan tentang surga neraka itu ada. Seperti penjelasan Allah Subhanahu wa taala mengenai kejadian alam semesta, dari penciptaan manusia dari setetes air mani, lalu segumpal darah, segumpal daging. Nah, itu ada di dalam surah Al-Mu'minun dah diceritakan juga. Bumi, nah, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, semuanya sesuai dengan kejadian sebenarnya dan terbukti melalui ilmu pengetahuan modern, ilmu sains nggak orang tahu ini. Jadi ilmu sains itu kada bertentangan lawan Quran, cocok lawan Al-Quran. Nah, dan seperti berita atau cerita tentang kejadian-kejadian yang telah itu yang dahulu maksudnya. Kan Al-Quran tuh menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf kan, ya Allah. Ada Nabi Muhammad tuh kada tetamu kalau Nabi Yusuf. Di Quran menceritakan tentang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Cerita-cerita yang dahulu tuh itu benar adanya. Atau cerita yang akan datang. Nah, dan yang akan terjadi. Satu contoh dalam surah Al-Qasas ayat 57 disebutkan, awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Artinya, dan apakah kami, ujar Tuhan nih, dan apakah kami tidak menempatkan bagi mereka tanah haram yang aman? Ya Makkah itu tanah haram yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam buah-buahan sebagai rezeki dari sisi kami, tetapi kebanyakan mereka manusia tidak mengetahui, tidak sadar. Disebutkan dalam ayat ini bahwa di tanah haram akan dikumpulkan buah-buahan yang ada di dunia. Ini jadi sekarang terbukti nang ayat itu dengan adanya buah-buahan di sana. Bahkan buah yang tidak ada pada musimnya pun ada. Orang membawa ke situ itu nah. Walaupun di situ ada orang bertanam durian, orang nang membawa ke situ. Walaupun di situ ada bertanam nior, orang membawa buahnya ke situ. Walaupun bahari di zaman Nabi Ibrahim gersang aja loh, nang pasir gersang aja tuh. Waktu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu. Nah, jadi ayat itu tuh sebenarnya sepotong ya lah tuh. Sebelumnya tuh ada ayat sebelum potongan ayatnya tuh. Yang sempurnanya ayat itu kayak ini. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء lah, bukan syai'in, enggak ada tanwin bertemu ra, idgham bila gunnah leh, syai'ir rizqan min ladunna walakin aktsarahum la ya'lamun. Jadi kayak ini nang kisah ayatnya tuh. Sebelumnya tuh kan ada potongan ayatnya, wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhattab min ardina. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini kan ayat nih turun di zaman Nabi Muhammad, ya kalau zaman Nabi Muhammad waktu hidup sini dituruni wahyu kan.
Jadi orang-orang kafir atau berkata, orang-orang kafir Quraisy berkata, jika kami jangan mengikuti petunjuk bersama engkau wahai Muhammad, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Artinya seandainya kami nih masuk Islam, kami diusir dari Mekah. Ujar bubuhan anunya nih, bubuhan nang kafir Quraisy nih. Makanya bubuhan kafir Quraisynya takutan kehilangan rumah, ketakutan kehilangan harta. Makanya jangan takut masuk Islam. Supaya kami kan diusir, kamunya kami mengikuti ikam, wahai Muhammad kami diusir. Kan sahabat Nabi Muhammad itu kan mau kayak diusir tuh dari Mekah loh, hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad itu bukan cuma hendak diusir, Nabi bunuh. Presiden hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, lalu Tuhan menjawab, awalam numakkin lahum haraman aminay yujba, sampai akhir ayat tadi. Bukankah kami, ya Tuhan, telah meneguhkan, ini kadang di arti di kitab tadi lah. Bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka di tanah haram yang aman, yang didatangkan ke sana buah-buahan dari segala macam sebagai rezeki dari sisi kami, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi maksud ayat ayat ini menanggapi alasan yang dikemukakan oleh kaum kafir Quraisy Mekah. Mereka tuh takut akan kehilangan tempat tinggal, kehilangan rumah, dan takut kehilangan keamanan jika masuk Islam. Takut kehilangan keamanan jika masuk Islam, takut kehilangan tempat tinggal, disita orang rumah kalau masuk Islam. Jadi Allah membantah ketakutan itu. Allah Ta'ala dalam ayat itu, dialah yang menjadikan Mekah sebagai tanah suci yang aman, serta mengalirkan rezeki melimpah dari berbagai daerah ke sana. Semua itu karunia-Nya, bukan karena kepercayaan mereka kepada berhala. Jadi mereka tuh anggapan kami harus menyembah berhala supaya kami aman. Kami jangan masuk Islam supaya kami aman. Kami jangan mengikuti ajaran Muhammad supaya kami aman. Bukan itu ya Tuhan. Kamu aman tuh bukan karena menyembah berhala. Aman tuh karena Allah memberikan keamanan. Nah, kamu dapat rezeki, datang buah-buahan yang kadeda di situ ditanam, tapi masukkan ke situ. Itu bukan karena kalian menyembah berhala, bukan karena kalian tidak mengikuti ajaran Islam. Itu karena Tuhan memberikan keamanan, Tuhan yang melimpahkan buah-buahan ke situ. Jadi ketakutan mereka itu salah tempat. Seharusnya mereka takut kepada Allah, bukan kepada sesama makhluk. Ketiadaan imanlah yang sesungguhnya membahayakan mereka, bukan ketaatan mereka kepada Allah. Malah kita taat kepada Allah tuh malah kita aman. Ya kalau amun kada iman itu malah kada aman gitu. Nah itu kisah ayat tadi. Nah, jadi kan artinya Quran tuh bujur, Quran tuh benar, kalam Allah tuh bujuran terjadi. Nah kita lihat di zaman sekarang ya, kalau orang-orang di situ ada aja buah apa aja. Bahkan di zaman sekarang nih ada ulun melihat di video, ada di daerah situ orang bertanaman apa tuh semangka ada juga kan. Ada videonya bertanaman semangka, bilungka ada juga situ. Nah, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Mekah dan hijrah ke Madinah. Sampai beberapa tahun beliau tinggal di Madinah. Beliau rindu kota Mekah, rindu juga lawan kampung kelahiran, rindu akan kampung halaman sidin. Lalu turun ayat Tuhan mengerti nih akan hati Nabi nih rindu akan Mekah.
Lalu turun ayat, la tadkhulannal masjidal haram insyaallahu aminin. Itu surah Al-Fatah, enggak ada salah. Artinya sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad akan memasuki Masjidil Haram, bakalan ke Makkah kena. Ini Nabi Muhammad berada di Madinah, lawas sudah berada di Madinah, hijrah di Madinah, akan bakalan memasuki Masjidil Haram kena, insyaallah dengan aman itu tanpa peperangan. Itu namanya biar Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah itu pada tahun 10 Hijriah. Nabi kita Muhammad SAW membawa berapa yuk? 10.000 kah 12.000 kah kaum muslimin. Sudah kuat dah kaum muslimin di Madinah, banyak dah memeluk agama Islam, punya kekuatan. Nabi memasuki kota Mekah hal keadaan aman, tanpa perang. Orang tautanan, bubuhannya tautanan. Ada orang kafirnya kocar-kacir buka. Manakah bersembunyi? Nah, hal keadaan aman tanpa peperangan. Nah, sejak Nabi memasuki itu apa? Ada kalau dalam ayat inna fatahna laka fatham mubina. Inna, sesungguhnya kami fatahna, kami taklukkan, kata Allah, laka, bagi engkau ya Nabi Muhammad, fathan mubina. Jadi al-fathul mubin itu penaklukan yang nyata itu ya, nang imbahnya tuh kadeda lagi dia perang. Imbah tuh kadeda lagi perang. Aman sudah kota Mekah tuh semenjak itu tafsirnya tah. Al-Fathul Mubin itu kadeda lagi peperangan sesudah Fathu Mekah itu, penaklukan kota Mekah itu. Nah, artinya kan bujur ayat tuh. Ayat itu tuh memadahkan kepada Nabi, ikam wahai Nabi Muhammad pacangan kita masuki kota Mekah keadaan aman. Sekalinya setahun kemudian kan, berapa tahun kemudian dasar bujur Nabi masuki kota Mekah keadaan aman tanpa peperangan. Artinya bujur, ayat Quran ini bujur, ada salah. Nah, itu bukti kalam Allah itu benar. Setelah 9 tahun lebih Rasulullah SAW di Madinah, kemudian pergi untuk merebut kembali kota Mekah. Akhirnya beliau dan para sahabat bisa masuk kota Mekah dengan aman dan kemenangan tanpa menumpahkan darah. Nang ada juga nang sebagian nang masuk Islam ada juga nang karena sudah kepepet kan, kayak Abu Sufyan kan, itu masuk Islam waktu Fathu Mekah tuh, karena kau apa lagi kalau melawan Nabi lagi masuk Islam. Banyak lagi nang masuk Islaman kan. Nah, ada nang berapa nang berhala nang dihiga Ka'bah tuh dihancurkan Nabi. Dihancurkan Nabi, berhala-berhala di sekeliling Ka'bah itu ada. Nah, ketika itu juga. Ketiga, benar pada perbuatan dan hukum. Allah Ta'ala itu bila memperbuat tuh bujur perbuatan Tuhan tuh kada salah. Nah, misalnya kita nih, buhma ya Allah. Uyuh buhma. Sekalinya gagal panen, kan perbuatan Allah Ta'ala tuh bujur perbuatan Tuhan tuh kada salah. Jadi kita kan boleh memprotes tuh. Tasandarnya kada protes, kada melihat nang pohon nih gagal. Kalau yang baca sadaqallahul azim, bujur Allah tah, maha benar Allah. Sadaqallahul azim artinya maha benar Allah, bujur Allah nang pian gawe ini bujur, kada salah. Nya gitu. Bila kita ridha dengan takdir Tuhan, itu tandanya Allah ridha lawan kita. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dalilnya apabila kita hendak tahu Tuhan itu ridha kawan kita, adakah? Bila kita ridha dengan takdir Tuhan walaupun pahit menurut nafsu, berarti Tuhan itu ridha tak? Contoh misalnya tadi
kita gagal panen, alhamdulillah, 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 ulun ridho ya Allah, ulun ridho ya Allah, itu Allah ridho tulun kita. Tapi sebaliknya, tandanya Allah kada ridho tulun kita pusang tuh pikiran, kita menggerutu tuh, kita sangkal tuh, itu tandanya Allah kada ridho tulun kita. Anak itu ya mangan tauhid ridho kada Tuhan kita, ya hati gawean kita. Nah, dari diri kita juga. Bila kita menyumpah, sangkal, itu tandanya Tuhan kada ridho lawan kita. Nah, itu ujar ulama bang eta. Maksudnya yaitu bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia. Nah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan namanya Al-Haqq. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma khalaqta hadza batila." Sambungannya itu subhanaka faqina azabannar. Itu bacaan waktu kita melihat bulan. Bila malam-malam melihat bulan dah. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Bahasa kitanya, ya Allah, pian menciptakan ini kada sia-sia ya Allah. Bahasa kitanya kita. Sebenarnya kada melihat bulan aja, melihat nampakah? Bagus membaca ma khalaqta hadza batila. Artinya tidaklah engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Misalnya melihat pohon dimakan hampangau. Hampangau ini bau-bau pulang. Itu orang paham di sini. Pian kada sia-sia Tuhan menciptakan hampangau ini kada sia-sia, ada manfaatnya. Ulun ari kada tahu. Nah, ulun ridho ini memang rezekinya sudah maisapi bani ini, memang rezekinya lain rezeki ulun ya Allah, ulun ridho dan ini adalah gawian pian itu bujur perataan, gawian pian itu ada salahnya. Himungnya Tuhan melihat hambanya gitu, nah bila hambanya itu nah himung Tuhan melihat sadaqa abdi ya Tuhan, bujur hambaku itu, aku sayang waninya. Lawan juga Tuhan, aku akan berikan inya rezeki dari pintu lain. Dari ini gagal, misalnya dari situnya kalau rezeki karena aku senang, aku bukakan rezeki dari pintu-pintu yang lain. Banyak aja kalau pintu-pintu rezeki yang lain. Kadang melewat pahaman itu aja tah. Nah, selain pada perbuatan, Allah Subhanahu wa taala juga maha benar pada hukum-hukumnya. Apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala semuanya benar. Hukum-hukum Allah taala itu bujur berataan, ada hikmah berataan kebaikannya untuk manusia juga. Hukum-hukum syariat maksudnya lah, hukum-hukum syariat yang tertulis di Quran, dalam hadis Nabi. Itu hukum syariat itu tidaklah dibuat secara sembarangan, enggak ada, melainkan ditetapkan Allah dengan hikmah yang sempurna demi kebaikan makhluk juga, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi intinya tujuannya Tuhan maulah hukum untuk kita tuh menjaga kemaslahatan kita untuk kebaikan kita dan mencegah kemudaratan kita. Bila kita memakai hukum Tuhan tuh, nah kita dapat manfaat dan terhindar daripada kemudaratan. Contohnya lah, Tuhan misalnya ya kalau hukum Tuhan nih melarang membunuh, ya kalau melarang membunuh, melarang bertindak kekerasan, itu supaya menjaga keamanan jiwa kita. Nah, atau misalnya Allah Ta'ala dalam hukumnya melarang minuman keras, melarang narkoba, yang mana narkoba itu merusak daya pikir, merusak akal. Itu kan untuk kemaslahatan Tuhan untuk hendak menjaga akal kita. Nah kan itu kebaikan kita tuh. Contohnya misalnya Tuhan melarang di Quran tuh, hukum Tuhan melarang melakukan perzinahan.
solusinya itu hendak menyalurkan nafsu itu dengan cara nikah. Itu kenapa? Supaya Tuhan menjaga keturunan kita. Karena berzina itu merusak keturunan. Dengan nikah dia adakan Tuhan, hukum Tuhan, syariat, supaya menjaga keturunan. Tuhan misalnya melarang mencuri, yalah, melarang merampok, melarang riba, melarang menipu, itu supaya menjaga harta kita supaya halal. Nah, itu untuk kebaikan kita juga. Hukum Tuhan itu, hukum Tuhan itu hukum yang paling adil sudah, hukum yang paling baik sudah. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita baca. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita kawam amalkan. Nah, mudah-mudahan kita bisa berataan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. نسألك يا من هو الله والذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام والمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار